Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel saya teman-teman ya. Di channel ini saya akan membahas seputar lambung berdasarkan pengalaman saya. Barangkali pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang sedang mengalami asam lambung GERD atau sedang mengalami asam lambung gastritis ya. Kita istilahkan ada asam lambungnya biar teman-teman lebih familiar. Bagi teman-teman yang sedang mengalami GERD ya, atau katup lambung atas atau esofagus terbuka, teman-teman harus menerapkan beberapa apa eh, perbaikan lah ya untuk pola keseharian, baik itu pola makan, pola aktivitas, pola istirahat, pola pikir, agar GERD-nya bisa membaik ya, sehingga katupnya nanti bisa tertutup normal kembali. Saya ada pejuang GERD ya, saya adalah pejuang GERD yang sudah pulih GERD di kurang lebih di 8-9 bulan. Kemudian saya juga pernah merawat istri saya yang sedang mengalami gastritis kronis ya, pulih di waktu 4 bulanan. Nah, teman-teman bisa cek video-video saya ya di YouTube ini, di channel ini, barangkali bisa memberikan referensi bagi teman-teman seputar GERD, seputar gastritis. Kalau kita berbicara tentang gastritis ya atau peradangan pada lambung, itu umumnya GERD juga terjadi. Namun kalau teman-teman sedang mengalami GERD saja, tidak ada peradangan pada lambung, itu penanganannya tidak sama dengan gastritis. Untuk gastritis fokus di pemulihan luka lambungnya. Untuk GERD yang non gastritis fokus di memperbaiki pencernaannya. Oke teman-teman, di depan saya ini adalah cuka apel. Ini cuka apel yang saya pakai. Saya menggunakan Detsapris Vinegar. Kenapa saya menggunakan ini? Karena mothernya teman-teman ya, ini banyak sekali seperti ini. Dan ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang ingin ini memulihkan GERD-nya. GERD yang non gastritis loh ya, teman-teman harus memahami. Yang boleh minum cuka apel adalah kita yang sedang mengalami GERD yang non-gastritis. Dalam artian, tidak ada peradangan di lambungnya, teman-teman aman untuk mengkonsumsi cuka apel. Bagi teman-teman yang mengalami gastritis, dimohon jangan konsumsi cuka apel. Ya, mohon digarisbawahi. Tidak bisa kita samakan, karena saat mengalami gastritis, teman-teman, terjadi peradangan di lambung teman-teman semua. Sehingga kalau terkena yang sifatnya asam akan sangat perih atau melilit atau panas. Oke teman-teman ya, mohon diperhatikan. Nah teman-teman, saya adalah pejuang GERD yang tidak mengalami gastritis sehingga saya aman untuk mengkonsumsi cuka apel. Nah, cara mengkonsumsi cuka apel ya, 1 sendok cuka apel ini dikocok pelan seperti ini aja. Kemudian kita ambil 1 sendok teman-teman seperti ini. Oke ya, 1 sendok. Langsung kita larutkan di segelas air teman-teman. Nah, di segelas air seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita aduk. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan diet supplement ini 1 sendok sudah cukup asam sekali, jadi sudah cukup lah ya untuk membantu istilahnya memperbaiki pencernaan kita ya. Jadi cuka apel ini selain dia itu mengandung probiotik atau bakteri baik, keasamannya juga membantu pengasaman lambung kita untuk memperoleh pH keasaman lambung kita. Terkadang teman-teman ya, asam lambung kita ini pH-nya ada di normal atau di basa, sehingga itu tidak bagus untuk pencernaan kita. Oke teman-teman, setelah diaduk, langsung kita minum dengan menggunakan sedotan. Minumnya sebelum makan pagi atau sebelum sarapan pagi, dan sebelum sarapan sore silahkan. 2 kali sehari silahkan, sehari sekali silahkan. Kalau saya sekarang sudah sehari sekali ya, karena sudah pulih juga dan harus kita seimbangkan karena ini bukan obat. Ini adalah fermentasi dari buah-buahan, buah apel. Langsung aja kita minum teman-teman ya, dengan menggunakan sedotan agar aman gigi kita. Alhamdulillah.
Seperti ini teman-teman ya. Jadi jadikanlah rutinitas gitu ya. Setelah minum kalau bisa kumur gitu ya, agar asamnya ini tidak nempel di gigi kita gitu. Oke teman-teman, silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba produk dari Diet Saplis Vinegar, silahkan bisa dicoba. Teman-teman bisa beli di TikTok saya, bisa ya. Saya di TikTok ada juga, nama akunnya sama Ruby Store, seputar lambung, ada store-nya kalau di TikTok. Nah teman-teman, kalau teman-teman menggunakan cuka apel ini tidak serta-merta langsung pulih. Di situ ada proses. Dulu saya konsumsi kurang lebih di 6-7 bulanan itu teman-teman ya, sehingga bisa pulih perlahan ya. Pulihnya itu apa? Pencernaannya membaik ya, sehingga saat kita makan ya, itu langsung dicerna oleh enzim pencernaan kita. Sehingga tidak begah, kemudian tidak kembung, kemudian asam lambungnya tidak kembali naik ke atas, dada tidak panas istilahnya, kemudian tidak sesak nafas gitu ya, kemudian apa, tidak keliengan ya. Jadi enzim pencernaannya sudah membaik, itu akan normal seperti kita sebelum terkena GERD. Teman-teman mungkin ingat, sebelum saya terkena GERD, saya bebas makan apa saja, semua makanan bisa saya konsumsi, kemudian semua minuman bisa saya konsumsi. Setelah saya terkena GERD, saya tidak bisa makan makanan semuanya. Selalu ada sensasi seperti makan roti langsung begah, langsung sesak, langsung apa. Nah itu sebenarnya yang harus diperbaiki adalah enzim pencernaannya. Jadi fokuslah diperbaiki pencernaan kita, perbaikan pencernaan kita. Dengan apa? Cukupi probiotik. Probiotik itu adalah bakteri bagus atau baik yang bermanfaat membantu pencernaan kita, gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita ini teman-teman ya, hidup berjuta-juta bakteri, utamanya bakteri baik yang membantu pencernaan kita. Kalau ada bakteri yang buruk ya, kalau bakterinya banyak lebih oke ya. Misalnya yang buruk ini nanti dihancurkan oleh yang baik. Begitupun juga sebaliknya. Kalau terlalu banyak bakteri yang buruk, yang baik ini nanti kalah. Nah, dengan kita minum probiotik setiap hari ya, kita bisa merawat pencernaan kita. Kita masukkan terus bakteri baik, kemudian setelah konsumsi probiotik, imbangi juga dengan prebiotik. Prebiotik adalah sayur, buah. Dia adalah makanan dari probiotik ini, ya. Kemudian cukupi dengan karbohidrat, protein hewani, nabati, gitu ya teman-teman ya. Utamakan real food. Ya, real food adalah makanan yang asli, tidak begitu banyak berubah nih untuk bentuknya. Jadi kalau telur ya tetap telur bulat atau diceplok atau didadar. Tidak telur itu menjadi kue atau snack. Kemudian ayam tetap bentuknya ayam teman-teman, tidak berubah menjadi nugget, sosis, tidak seperti itu ya. Jadi tubuh kita ini perlu real food. Nah bagi teman-teman yang sedang mengalami GERD ya dan gastritis, fokuslah di makanan real food. Nanti perlahan-lahan ya akan membaik. Utamanya ini probiotik harus masuk, baik yang GERD atau gastritis. Untuk gastritis mohon maaf, rekomendasi probiotiknya bukan ini ya. Ada nanti probiotiknya pakai probiotik cair, namanya ProEM1. Nah teman-teman, pentingnya pencernaan kita menjadi sehat sehingga katup ya di esofagus ini ya, atau lambung bagian atas nanti kembali menutup gitu teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya, karena saya mengalaminya seperti itu, dan ada beberapa teman-teman kita ya yang mengikuti istilahnya saran-saran dari saya dan pulih teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang ingin pulih silahkan komen atau cek video-video saya, barangkali bermanfaat seputar GERD dan gastritis ini. Yakinlah teman-teman bahwa bisa pulih, karena ini yang diperbaiki sebenarnya hanya di pencernaan saja. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata ya. Oke teman-teman, sekian dari saya, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk bantuan like, share, subscribe, dan komennya silahkan ya teman-teman ya. Bagikan video ini, barangkali ada teman kita, saudara kita yang membutuhkan, agar kita belajar bersama ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.